Penggiat alam, khususnya organisasi kepecinta alaman, merupakan organisasi yang bergerak di alam bebas. Berbagai bahaya tak pelak dilalui, baik dari bahaya subjektif yang berada di bawah kendali manusia, maupun bahaya objektif yang berada di luar kendali manusia. Persiapan dan perencanaan yang baik dan matang akan mengurangi risiko yang timbul selama kegiatan. Ada 4 kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh penggiat alam yang telah dikategorikan oleh Colin Mortlock, yaitu kemampuan teknis, kemampuan fisik, kemampuan kemanusiawian, dan kemampuan pemahaman lingkungan. 4 kemampuan dasar tersebut yang akan diterapkan dalam proses pendidikan dasar untuk membentuk calon anggota pencinta alam yang siap berkegiatan di alam terbuka. Kemampuan fisik ini bertujuan untuk pembentukan kondisi fisik yang sehat dan terlatih agar terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin terjadi dalam kegiatan alam terbuka. Komponen program latihan fisik idealnya terdiri dari pemanasan, latihan aerobik, latihan otot, fleksibilitas, dan pendinginan. Pemanasan perlu dilakukan untuk mempersiapkan tubuh dalam melakukan latihan fisik yang lebih intens, sehingga mencegah adanya cedera. Semakin tinggi intensitas fase latihan fisik, semakin panjang waktu pemanasan yang perlu dilakukan. Pemanasan terdiri dari 3 komponen, yaitu stretching, general warm-up, dan specific warm-up. Stretching dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Gerakan stretching biasanya diulangi 5-12 kali dalam satu waktu. Gerakan yang dapat dilakukan adalah kepala atas bawah, kepala patah kiri kanan, kepala tengok kiri kanan, letter T, letter I, letter S, dan kombinasi. General warm-up bertujuan untuk menaikkan suhu dan metabolisme tubuh. Gerakan yang dapat dilakukan adalah jumping jack, skipping, dan jogging selama 5 menit. Specific warm-up dilakukan dengan menggerakkan otot spesifik sesuai kegiatan latihan yang akan dilakukan. Setiap gerakan dapat dilakukan selama 30 hingga 60 detik. Contoh gerakannya adalah mountain climber yang melibatkan otot inti, high knees yang melibatkan otot quadriceps secara dominan, otot panggul, bokong, hamstring, dan betis, serta buttock kicks untuk otot hamstring yang dominan dan otot panggul. Latihan aerobik memerlukan oksigen dan meliputi kelompok otot besar dengan gerakan berulang. Aktivitas yang termasuk ke dalam latihan aerobik adalah jogging, berlari, bersepeda, dan berenang. Prinsip latihan aerobik adalah FITTVP, yaitu frekuensi, intensity, time, type, volume, dan progression. Frekuensi merupakan banyaknya latihan aerobik yang dilakukan setiap minggu. Disarankan 3-5 kali per minggu. Intensity yaitu usaha yang dikeluarkan selama latihan. Dapat ditentukan dengan talk test, di mana intensitas dari latihan pendidikan dasar membuat peserta sulit untuk berbicara. Time, durasi latihan aktif dalam periode tertentu. Semakin berat intensitas latihan, maka durasinya semakin berkurang. Disarankan minimal 150 menit per minggu beraktivitas dengan intensitas sedang, atau 75 menit per minggu beraktivitas dengan intensitas berat. Type atau tipe merupakan jenis latihan yang dilakukan. Contohnya, lari atau jogging. Volume merupakan total latihan yang telah dilakukan, dapat dilihat dari jumlah kalori yang telah terbakar. Disarankan 1000 kalori per minggu. Dan yang terakhir,
adalah progression, di mana program latihan aerobik menjadi semakin tinggi seiring berjalannya waktu dan dilakukan secara bertahap. Kebugaran aerobik dilihat dari kemampuan konsumsi oksigen maksimal yang juga dikenal dengan istilah VO2 max. Semakin tinggi VO2 max, maka semakin bugar. VO2 max dapat dengan melakukan Cooper test, yaitu berlari secara maksimal selama 12 menit pada trek lari yang diberikan interval jarak setiap 100 meter pada titik-titik sepanjang trek tersebut untuk membantu dalam menentukan jarak total yang telah diperoleh selama berlari. VO2 max sama dengan 22,35 dikali jarak tempuh dalam kilometer, dikurangi 11,29. Berikut adalah klasifikasi hasil Cooper test. Latihan aerobik dan latihan resistensi tidak sama. Terdapat 3 prinsip dasar, yaitu progressive overload, regularity, dan specificity. Progressive overload menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan muscular fitness, latihan harus melewati batas kemampuan beban yang otot kita sudah terbiasa. Dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah pengulangan dalam satu set, meningkatkan jumlah set itu sendiri, atau jika menggunakan alat, dapat dengan meningkatkan beban pada alat tersebut. Contoh pengaplikasiannya adalah bina jasmani yang dapat dimulai dengan melakukan setiap gerakan sebanyak 10-15 kali sebanyak 3 set pada bulan pertama, 15-20 kali gerakan sebanyak 5 set pada bulan kedua, 20-25 kali gerakan sebanyak 8 set pada bulan ketiga, dan seterusnya. Regularity, di mana latihan resistensi harus dilaksanakan beberapa kali secara teratur setiap minggunya untuk dapat menjaga muscular fitness. Specificity yang memperhatikan jenis latihan yang kita pilih karena masing-masing jenis memiliki efek yang spesifik terhadap suatu kelompok otot. Misalnya, squat dan lunge dapat meningkatkan lower body strength namun tidak memberi efek pada upper body strength. Push up menargetkan otot bagian dada, sit up menargetkan otot bagian perut, pull up menargetkan otot bagian punggung atas, plank menargetkan otot bagian punggung bawah, squat menargetkan otot bagian pinggul dan tungkai bawah, lunge menargetkan otot bagian pinggul dan tungkai bawah. Pendinginan dilakukan untuk mengembalikan sistem tubuh ke kondisi semula. Dilakukan minimal 5-10 menit, di mana semakin berat latihan yang dilakukan, maka durasi pendinginan sebaiknya lebih panjang. Gerakan yang dilakukan mirip seperti pada pemanasan, namun intensitasnya harus menurun secara perlahan, dan gerakan lebih bersifat statis, seperti pendinginan pada kepala, tangan, dan kaki. Setiap posisi ditahan selama 10-30 detik. Sekian persiapan untuk operasi pada kegiatan alam terbuka. Perlu diingat bahwa persiapan fisik ini untuk memastikan kondisi fisik peserta yang memadai dalam berkegiatan di alam dan mengurangi risiko terkena bahaya seperti cedera.